Sip. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Pertama-tama, selaku umat yang percaya, patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas limpahan berkahnya sehingga kita dipertemukan pada malam hari ini memeriahkan acara keluarga kita Pak Dusun dalam pemberkatan nikah anak kasih besok. Tapi sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang kalau sempat hadir dengan aparat desa, juga Ketua BPD dengan anggota, dan yang juga saya hormati Bapak Kepala Dusun Rambakulu dan Rambakulu Harapan. Kebetulan juga hadir kakak kita mantan desa Bapak Akif Mursalin, juga kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan kita yang semua hadir di sini sesuai fungsi dan jabatan kita masing-masing. Mengapa saya harus berdiri di sini? Karena itu sudah kewajiban kami sebagai pihak kepolisian. Setiap kegiatan yang berlangsung di wilayah kita harus memberikan suatu penyampaian sehingga kegiatan kita boleh berlangsung sesuai dengan rencana dan harapan keluarga. Jadi Pak Kapolsek menunjuk kepada saya bahwa mengucapkan terima kasih kepada kita semua masyarakat Rambakulu Harapan telah betul-betul membantu kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga desa kita ini secara khusus Dusun Rambakulu begitu mulai aman dan bisa dikatakan 90% di wilayah kita sudah aman. Cuman bagaimana kita meningkatkan keamanan ini, tetap kita bersinergitas dengan para tokoh yang ada di dusun dan desa, juga kepada kepolisian dan TNI, Babin Sababin Kaptimas bersinergitas kita meningkatkan keamanan ini karena keamanan itu harus nomor satukan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, karena tanpa aman apa yang kita harus lakukan? Kita terhenti perasaan takut. Itulah yang menjadi motivasi kita sehingga dalam hal ini kegiatan kita pada malam hari ini resmi dikeluarkan oleh kepolisian Polsek Sabang surat izin keramaian yang ada beberapa poin yang perlu kita pahami tentang kegiatan kita pada malam hari ini, dan juga ada poin yang paling menekankan di bawah bahwa ketika kegiatan kita berlangsung dan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat izin keramaian atau melanggar atau tidak sesuai dengan izin, maka pihak kepolisian mempunyai kewenangan untuk memberhentikan kegiatan yang dimaksud. Jadi ada beberapa poin, tetapi cukup itu yang jadi garis bawahnya. Kemudian juga bahwa pada malam hari ini surat izin itu dicantumkan di bawah bahwa kita tidak diberikan izin dero. Mengapa? Karena dero itu bukan, saya jelaskan sedikit bahwa dero itu bukan bagian dari tradisi kita. Ini tradisinya sudah setengah. Dan ketika ada dero mungkin di luar sana yang mungkin di utara itu, saya berani katakan bahwa itu tidak resmi. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu ada di Sabang diberhentikan karena dipaksa untuk melakukan kegiatan dero. Kita hentikan. Jadi saya harapkan kepada kita harus mengerti juga keadaan kami. Saya sudah katakan tadi itu bukan bagian dari tradisi kita. Kemudian dero itu banyak mengakibatkan gangguan kamtipmas. Dero itu mempunyai dampak atau efek dampak negatif buat anak-anak kita
karena mungkin tidak memahaminya atau tidak sesuai dengan dero yang sebenarnya, sehingga terlalu banyak gerakan-gerakan yang dibuat-buat. Yang paling parahnya membuat suatu kelompok komunitas dero, tidak ada salahnya itu. Tetapi dalam hal ini banyak kegiatan-kegiatan negatif yang dilakukan seperti menggunakan obat-obat terlarang. Dan ini betul-betul sangat membebankan buat kita, karena ya kita tahu bahwa obat-obat terlarang itu adalah musuh bersama. Itu ancaman buat kita, negara Republik ini, ancaman besar buat kita. Oleh karena itu juga dalam hal ini, pada malam hari ini saya sampaikan sedikit bahwa kepada orang-orang tua, pantaulah anaknya, pantau semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan termasuk di luar rumah, apa yang dilakukan anak-anak kita, karena biasa terkadang anak-anak kita baik di dalam rumah, tetapi ketika di luar rumah banyak hal-hal negatif, banyak hal-hal pelanggaran hukum yang dilakukan. Ya, dan saya berani katakan di sini bahwa ketika anak kita sudah mengkonsumsi obat-obat yang begitu, maka tindak pidana tidak akan segan-segan dia lakukan, termasuk pencurian. Ya, baru-baru ditangkap ini, ya, melakukan pencurian kendaraan bermotor. Itu akibat narkoba. Untuk dicuri kendaraan bermotor, kemudian dia jual, itu ditukar dengan sabu-sabu. Jadi apapun yang dia lakukan itu karena sudah berhalusinasi, tidak terkontrol oleh pikirannya. Bahkan dalam rumah pun, ketika ada dalam rumah tangga kita masing-masing, ya bisa ditelusuri bahwa anak kita apakah tidak menggunakan narkoba. Ya, soalnya kenapa saya kecurian? Padahal dalam rumah sendiri yang jadi pencuri. Itu dampak negatifnya. Banyak hal. Kemudian biasa dikatakan sampai celana-celananya pun bisa dia jual. Oleh karena itu dampak buruknya itu narkoba sangat besar. Oleh karena itu peran kita semua, peran serta adalah kita semua, termasuk orang-orang tua. Tidak mungkin kita mau pantau satu persatu. Yang paling utama, yang paling banyak bersama dengan anaknya adalah orang tuanya. Oleh karena itu, termasuk juga Rambakulu ini, karena saya putra Rambakulu, saya harapkan juga kita bersama-sama bersinergitas. Kalau memang ada anak-anak kita yang sudah terpantau mengkonsumsi narkoba, tidak apa-apa kita tegur, tidak apa-apa kita laporkan atau rehabilitasi. Rehabilitasi itu ketika ditangkap beda dengan menyerahkan diri dan menyerahkan diri dan ditangkap. Ketika ditangkap harus melakukan proses hukum. Kalau melaporkan diri bahwa saya pengguna, ingin merehab karena saya ingin sadar, ada pertimbangan diberikan oleh kepolisian untuk rehabilitasi. Karena ketika kita biarkan ini, lama-lama kampung kita jadi kampung narkoba. Ya, karena saya sudah masuk di telinga saya, ya sudah ada katanya yang masuk di sini, cuman kita tidak tahu siapa. Cuman untuk mengurangi, meminimalisir perkembangannya, ya peran kita juga termasuk orang tua. Jangan serahkan semua ke kepolisian, jangan serahkan semua kepada pemerintah desa atau pemerintah dusun, tetapi kita harus berperan juga bagaimana kita memerangi narkoba, yaitu dari keluarga dulu kita perang itu narkoba. Ya, itulah dampak-dampak tadi juga dengan sehubungan dengan kegiatan kita di sini, termasuk Dero. Ya, banyak anak-anak yang bikin komunitas kemudian menggunakan narkoba karena mau mental, kemudian dimanapun karena sudah menggunakan narkoba, biar di Luwu Timur, biar di ujung kabupaten atau di ujung provinsi, dia akan berangkat tidak capek karena sudah mengkonsumsi obat-obat yang dilarang. Kenapa bisa? Ya itu karena sudah terkombinasi dengan obat-obatan.
Kemudian harapan kami juga di sini buat teman-teman anak-anakku kaula muda, saya harapkan walaupun saya putra Lambak Ulu, ketika saya berbaju dinas seperti saya adalah alat negara. Saya sampaikan bahwa jangan samakan ketika kita bersama-sama dan ketika saya berdinas. Ketika kita bersama-sama kita bisa bersenda gurau, bisa bermain, tetapi dalam hal saya sebagai alat negara ketika ada yang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, ya saya harus menggunakan sebagai fungsi saya dan harus bertindak tegas dalam hal ini. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya konflik atau terjadinya perselisihan antara kita, karena saya akan menggunakan kewenangan saya kepada kaula muda, adik-adikku, hindari kita membuat suatu permasalahan. Saya tegaskan, hindari kita membuat permasalahan, karena apalagi ini adalah acaranya Bapak Kepala Dusun. Kita hargai kita sebagai orang tua kita di tingkat dusun. Jangan kita yang membuat permasalahan, kemudian sebagai tuan rumah kita harus menghargai tamu-tamu kita yang hadir dari beberapa desa atau beberapa dusun atau beberapa tempat. Kita hargai, kita menjadi tamu yang terhormat, tamu yang menghormati tamunya, bukan malah kita yang membuat suatu permasalahan. Kita hormati dan kita berikan peluang juga, sehingga kita betul-betul menikmati suasana pesta ini secara damai. Kita bersenang-senang. Tidak apa-apa kalian mau menyanyi, tidak apa-apa mau joget, tidak masalah, tetapi kontrol. Kemudian yang saya tegaskan bahwa saya tidak mau lihat anak-anakku, adik-adikku semua ada yang karena konsumsi minuman keras sehingga datang di sini untuk melampiaskan atau berpura-pura atau kepuji-pujian, mau dikata sehingga datang di sini dengan mabuk-mabuk. Saya tidak mau. Saya akan bawa ke polsek. Saya sudah mau bawa mobil patroli. Ya, itu juga tujuannya. Kalau ada yang mau kesini saya berpatroli, kita bawa. Kapan lagi kampung kita di sini bisa aman kalau kita tidak bisa tindak anak kita? Itu kalau kita sering terlalu banyak bijaksana, memaklumi bijaksana, sehingga ya begitu. Oleh karena itu kita harus juga berperan semua. Jangan kita dengar anak kita kalau berbuat permasalahan, kita bina dulu sehingga desa kita ini betul-betul berkembang dan kita yang ada di desa ini diberkati menjalankan semua kegiatan kita, mencari nafkah, mencari rezeki bisa dengan tenang, tidak terbantu perasaan-perasaan takut. Karena ketika di daerah kita tidak aman seperti yang lalu, kita terhantu perasaan takut, tidak ada yang bisa kita lakukan, sehingga semuanya tidak ada yang beres, sekolah bahkan semuanya. Oleh karena itu kita bersinergitas, sekali lagi bersinergitas, kita tingkatkan keamanan, kita jaga anak kita sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan dan rencana keluarga, dan ketika besok hari kita bisa melangsungkan resepsi pernikahan, pemberkatan nikah anak kita. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih.